Di video kali ini, aku akan ceritakan ke kalian kehidupan mahasiswa yang sebenarnya, yang kata orang mahasiswa itu bebas, santai, enak, jalan-jalan terus, main terus, seperti di FTV-FTV juga, kerjaannya pacaran, nongkrong, dan lain-lain. Dan juga menghilangkan stigma kalian atau pemikiran kalian tentang kehidupan mahasiswa yang enak itu, seperti apa sebenarnya. Jadi langsung aja kita ke videonya. Hai, selamat datang di YouTube channel aku, Indira Setiani. Terima kasih sudah klik video ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Apapun yang kalian lakukan hari ini, jangan lupa untuk tetap tersenyum. Sebelum mulai videonya, tolong klik like dan subscribe di bawah ini, biar aku lebih semangat buat video ke depannya. Terima kasih. Oke, sekarang aku akan membahas kehidupan seorang mahasiswa tingkat 3, tepatnya semester 6, yaitu kehidupan aku sendiri. Serius ya, kali ini aku akan bahas kehidupan mahasiswa dari dua sisi enak dan sisi tidak enaknya. Kayaknya lebih baik kalau kita bahas dari enaknya dulu aja terlebih dahulu. Jadi langsung mulai aja ke videonya. Yang pertama, kuliah bisa pakai baju bebas tiap hari. Bener banget. Jadi setelah kita 12 tahun sekolah dari SD, SMP, sampai SMA, dari Senin sampai Jumat selalu diatur pakaiannya, ketika kuliah itu kita bebas pakai baju apa aja. Senang banget gak sih? Banget. Karena mau pakai kemeja, mau pakai kaos, mau pakai sweater, hoodie, pasmina, kerudung, warna-warni setiap harinya itu bebas. Nggak bakal ada yang ngatur, dan kita bisa mix and match pakaian pastinya. Yang kedua, bisa make up atau dandan. Sebenarnya nggak semua cewek suka make up atau jago make up. Aku sendiri nggak terlalu jago make up. Tapi menurut aku ini adalah hal yang enak buat mahasiswa karena kita diperbolehkan untuk make up, nggak seperti waktu sekolah. Nanti takut diomelin guru BK atau bawa make up nanti diambil sama anak OSIS. Di perkuliahan itu enggak. Kita bisa bebas make up sesuai yang kita mau dan juga bisa bawa pouch make up ke kampus setiap hari. Jadi di kampus juga bisa touch up. Menurut aku kelebihan dari makeup ini wajah kita lebih kelihatan fresh dan segar gitu ya, nggak kayak waktu zaman sekolah pucet banget. Yang ketiga, waktu kuliah. Waktu perkuliahan saat kita di kampus dan juga dibandingkan dengan waktu SMA sangatlah berbeda. Mungkin waktu SMA kita berangkat pagi, masuk jam 7 pagi dan pulang sore sampai jam 3 sore. Kalau di kampus itu sangat berbeda. Jadwal kuliah tergantung dengan bobot SKS yang kita ambil. Aku sendiri mungkin kuliah hanya sekitar 2 sampai 5 jam setiap harinya. Teman-teman bisa lihat di sini. Aku masukin nanti jadwal kuliah aku. Jadi banyak waktu, sangat banyak yang bisa kita gunakan untuk hal-hal lain, misalnya bekerja, berorganisasi, part-time, jalan-jalan sama teman-teman, hangout, atau bahkan bisa juga untuk tidur siang mungkin ya. Selanjutnya yang keempat, gak akan ada dosen yang ngomel-ngomel ke mahasiswanya tentang tugas. Berbeda dengan guru, jika guru dulu saat di sekolah sering ngomel-ngomelin anak siswanya jika nggak ngumpulin tugas, di perkuliahan ini sangatlah berbeda. Dosen sendiri sudah mempunyai beban yang lebih berat daripada guru. Dosen memiliki 3 tridharma. Yang pertama itu adalah pendidikan dan pengajaran. Yang kedua itu ada pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, dosen ini sudah sibuk dengan 3 tridharma tadi, jadi dosen tidak punya waktu lagi untuk mengomeli mahasiswanya jika ada yang tidak mengumpulkan tugas. Menurut aku sendiri hal ini sangat enak karena kita lebih leluasa gitu. Maksudnya juga kita bisa lebih bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, bertanggung jawab dengan tugas-tugas kita, lebih bisa tepat waktu menyelesaikan tugas-tugas kita dan jangan menunggu diomelin ataupun ditegur oleh dosen seperti itu. Yang kelima, bisa punya banyak teman seprodi, sefakultas, dan juga seuniversitas, bahkan di lain universitas. Hal ini tentunya sebagai modal pribadi kita, ini bagus banget buat mahasiswa tentunya membangun relasi, memperluas relasi, membuka diri kepada teman-teman sekitar, karena nantinya setelah kita lulus kuliah, hal ini sangat bermanfaat untuk hidup kita. Contohnya misalnya kita nanti ingin melamar bekerja dan kita nggak punya CV, dan kita ingat dulu kita punya teman yang jago desain. Nah, kita bisa minta tolong ke dia untuk membuat CV kita. Misalnya lagi nanti saat bekerja, kita bekerja di event, kita ingin butuh pembicara, dan dulu pas kuliah kita punya nih kakak atau teman-teman yang bisa membawakan materi, yang bisa jadi
pembicara, kita bisa langsung hubungin aja karena kita udah kenal dengan orang tersebut. Oke, tadi sudah dibahas semua tentang yang enak-enaknya menurut aku. Sekarang kita menuju yang tidak enaknya. Yang pertama, tanggung jawab moral. Tentunya seorang mahasiswa tidak lagi sama dengan siswa. Ada prefiks kata maha di depan kata siswa yang artinya kita harus lebih dari siswa itu sendiri. Seorang mahasiswa tentunya harus lebih memiliki etika yang baik, lebih memiliki sopan santun yang baik, lebih memiliki tata bahasa yang baik, lebih memiliki pengetahuan yang luas, dan juga tentunya harus lebih memiliki perilaku yang baik yang mencerminkan bahwa diri kita adalah seorang mahasiswa. Hal ini tentunya sangat penting, apalagi berhubungan dengan dosen, karena jika kita asal bicara atau ceplas-ceplos ke dosen, bisa tamat nanti semuanya. Yang kedua, beban mata kuliah. Karena mahasiswa tidak seperti siswa yang mengambil semua mata pelajaran di sekolah, seorang mahasiswa hanya mempelajari satu jurusan saja dan mendalami satu jurusan saja. Contohnya saya, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, maka saya hanya mendalami ilmu di jurusan tersebut. Hanya mempelajari fokus ilmu dalam jurusan tersebut, tidak melebar kemana-mana. Hal ini tentunya menjadi beban untuk seorang mahasiswa, dan tentunya setiap mahasiswa juga mempunyai bebannya masing-masing. Jadi jangan pernah kalian berpikir bahwa jurusan A itu santai, jurusan B itu enak, jalan-jalan terus. Jadi nggak kayak gitu ya, setiap jurusan pastinya punya bebannya masing-masing. Yang ketiga, mulai mikirin masa depan dan prospek kerja. Tidak lagi sama dengan seorang siswa yang kerjanya hanya belajar dan main-main saja, seorang mahasiswa, apalagi mahasiswa tingkat akhir, tentunya sudah mulai memikirkan masa depannya, memikirkan nanti mau kerja di mana, kerja apa, dan juga mulai memikirkan jangka panjang nanti. Karena seorang mahasiswa perkiraan 21-24 tahun sudah masuk ke dalam kategori manusia dewasa seutuhnya, yang artinya nantinya harus mampu menghidupi hidupnya sendiri, membiayai hidupnya sendiri, dan juga membiayai keluarganya kelak. Yang keempat, tugas akhir atau skripsi. Nah, seorang mahasiswa, baik itu D3 ataupun S1, pasti nanti akan membuat tugas akhir atau skripsi sebagai syarat kelulusan mereka. Dan hal ini biasanya menjadikan seorang mahasiswa yang kesulitan dalam mengerjakan tugas akhir atau skripsinya menjadi tidak lulus-lulus dan ngaret sampai bertahun-tahun. Aku sendiri tahun depan baru akan membuat skripsi, tahun ini baru akan melaksanakan sempro atau seminar proposal skripsi. Doain aku lulus tepat waktu ya teman-teman. Di kampus aku sendiri, batas waktu maksimal untuk berkuliah adalah 7 tahun atau 14 semester. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang berminat berkuliah berlama-lama bisa masuk kampus aku ya. Karena birokratnya menyediakan waktu lumayan lama, 7 tahun gitu. Oke, tadi aku sudah cerita semua mengenai enak dan tidak enaknya menjadi seorang mahasiswa. Jadi teman-teman harus pertimbangkan kembali ketika ingin masuk kuliah. Harus memikirkan baik-baik bahwa teman-teman itu harus konsisten dan juga komitmen serta berjuang sampai akhir perkuliahan, sampai lulus. Jangan sampai putus di tengah jalan. Kita harus memikirkan orang tua kita yang sudah membiayai kita, menafkahi kita untuk berkuliah. Dan jangan sampai kita mengecewakan mereka, tapi kita harus membahagiakan mereka. Setuju kan? Pastinya setuju. Oke, terima kasih sudah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe di bawah ini. Kalau kalian mau cerita sama aku juga, boleh aja langsung tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!